Aduh, coba lihat tuh jam berapa. Udah jam segini. Si Alwi, si Ova, si Ojan, si Hadi belum muncul-muncul juga. Katanya mau main game bareng. Coba gue WA-in dulu. Akhirnya muncul juga nih bocah. Iya. 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 Terus. Iya. Wah, seru banget nih. Seru banget. Fikri, Iya. Kenapa? bilang everywhere. Orang lagi seru juga ini. Aduh, gimana sih lu? Lagi seru. Oh iya, lupa. Sekarang kan waktunya tirawah everywhere. Gini kan udah siap. Oh iya, belum. Iya. Gini kan rapi. Tinggal menuju ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Quran semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Masih bersama saya di sini Muhammad Fikri dari Salam UI 23. Hai teman-teman semua. Apa sih yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata Al-Qur'an? Tentu banyak ya. Tapi di sini saya ingin bilang kalau belajar Quran itu asik, gak ngebosenin, bahkan bikin ngangenin. Pada episode kali ini kita masuk ke episode spesial. Apa tuh yang spesial? Nasi goreng spesial? Tentu bukan ya teman-teman semua. Yaitu episode spesial tahsin. Kok spesial ya? Ya betul banget teman-teman. Karena kita akan langsung bertanya ke Ustadz Abu Kuang. Beliau merupakan mudi dari RKNF. Kita langsung bertanya aja tentang makhrajul dan sifatul huruf. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran semua, ada sebuah pertanyaan dari Fikri kepada saya, Abu Qawam. Apa sih makharijul huruf dan sifatul huruf itu? Insyaallah selama 10 menit ke depan saya akan menjelaskan secara ringkas tentang makharijul huruf dan sifatul huruf yang fungsinya ketika kita kuasai akan menyempurnakan pembacaan Al-Quran kita. Mari kita simak bersama. Makharijul huruf secara bahasa berasal dari kata makhraj. Kharaja yakhruju, khuruj keluar, makhraj tempat keluar, makharij tempat-tempat keluar. Maksudnya adalah ketika kita mengucapkan huruf, maka huruf itu keluar dari paru-paru berupa angin. Ketika sampai kepada pita suara digetarkan, maka mulai dari rongga mulut, tenggorokan, lidah, gigi, bibir, dan rongga hidung berfungsi untuk memfilter sehingga menciptakan efek-efek suara sehingga satu huruf dengan huruf yang lain bisa berbeda. Misalkan contohnya huruf ba dan ma. Bagaimana bisa berbeda antara ba dan ma? Karena ketika saya mengucapkan ba, suara keluar dari paru-paru pita suara kemudian ditahan oleh bibir dengan kuat, ba. Sementara ketika ma, suara dari paru-paru melalui pita suara, suara terpecah 50% melalui bibir, 50% melalui rongga hidung. Ma, ba, ma. Itulah yang disebut dengan makharijul huruf. Kenapa kita harus belajar makharijul huruf? Karena huruf Arab banyak yang berbeda dengan huruf-huruf Indonesia. Ya. Mari kita urai bersama-sama. Ada 5 makharijul huruf. Pertama adalah bibir, kedua adalah tenggorokan, ketiga adalah lidah, keempat rongga mulut, dan kelima adalah rongga hidung. Apa saja huruf yang keluar dari bibir? Ya, ini 2 huruf. 2 huruf pertama dari bibir adalah ya ba, ma. Ba, bibir bawah menempel ke bibir atas. Ba, begitu pula dengan ma. Ma, ba, ma. Bedanya ketika mengucapkan ma, suara terpecah, satu dari bibir, satu dari rongga hidung. Yang kedua, ruas kedua adalah waw dan fa. Biarpun sama-sama menggunakan bibir,
Waw terucap ketika bibir bawah dan bibir atas tidak menyatu. Wa. Sementara fa yang menjadi kekhasan orang Arab yang tidak dikenal dalam bahasa Indonesia adalah ketika bibir bagian dalam kita tempelkan ke dua ujung gigi seri atas. Fa. Dengan disertai aliran nafas. Fa. Sekarang yang kedua adalah dari tenggorokan. Kalau tadi satu ruas ada 2, berarti sekarang ada 6. 2 di tenggorokan bawah, 2 di tenggorokan tengah, 2 di tenggorokan atas, ya. 2 di tenggorokan bawah. A, ha, gha, kha. Di mana itu tenggorokan bawah? Posisinya persis di pita suara. Ada 2 huruf yang kita ucapkan. Pertama adalah hamzah, a, i, u. Yang kedua adalah ha. Ha, hi, hu. A seperti A yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. H seperti H yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Itu mudahnya. Yang kedua dari tenggorokan bagian tengah. Di mana itu tenggorokan bagian tengah? Di katup suara. Katup suara atau dalam bahasa tajwid disebut lisanul mizmar. Di sana ada huruf ain dan ha. Ini huruf yang tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, maka harus kita latih, ya. Pertama huruf ain. A, i, u, ba. Kedua adalah ha, hi, hu, bah. Cara mengucapkannya adalah dengan menyempitkan katup suara, menutup katup suara ke hidung sehingga angin tidak keluar hidung sama sekali. Jadi ketika kita mengucapkan ha, tidak boleh kita baca ha. Begitu pula dengan a, tidak boleh kita ucapkan a. Ini yang sering salah. Orang Indonesia kalau ingin berbicara ke Arab-Araban, ainnya dia ngirung-ngirungkan. Ain dari Arab. Mustahil orang Arab yang berbahasa Arab fasih mengucapkan Al-Quran, mengucapkan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan ain, katup suara menutup celah angin ke hidung. Semuanya terfokus ke mulut. A, i, u, ba. Ha, hi, hu, bah. Yang ketiga adalah dari tenggorokan bagian atas. Gha, kha. Gha, kha. Kha seperti huruf R dalam bahasa Prancis, ya. Kha, khi, khu. Atau ngoroknya orang Arab, orang Indonesia cuma dengan lebih halus. Kha, khi, khu, bah. Bagiannya adalah dari akar lidah, ya, bertemu dengan al-lahat atau lak-lakan atas. Kemudian dari bibir sudah, tenggorokan sudah, sekarang dari lidah. Ini yang paling banyak hurufnya, ada 18 huruf. 18 huruf itu kita bagi. Ini lidah kita, ini ada sisi lidah, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah. Dari sisi lidah ada 1 huruf. 1, 2, 3, sisanya. 1 huruf dari sisi lidah adalah huruf dod. Ketika kita mengucapkan huruf dod, sisi lidah kita tempel ke gigi geraham bagian dalam yang atas, ya. 5 baris dari mulai gigi ketawa, ya, setelah gigi taring di sini ada gigi geraham, 5 baris ke belakang kita tempelkan do. Ujung lidahnya kemana? Tidak usah ditempelkan kemana-mana, karena kalau nanti ujung lidah nempel akan menjadi huruf do. Kemudian dari pangkal lidah ada 2 huruf, yakni huruf qaf dan kaf. Kalau dari segi watak, karakter, sifat, qaf dalam bahasa Arab mirip dengan ka dalam bahasa Indonesia, sementara kaf dalam bahasa Arab itu sedikit berbeda dengan kaf dalam bahasa Indonesia. Perbedaannya apa? Dari segi desisan angin. Ketika saya mengucapkan ka dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, harus ada aliran angin yang keluar. Ka, ki, ku, bak. Sementara dalam bahasa Indonesia tidak mungkin. Apa kabar kakak? Kenapa kakak? Nah, tidak mungkin kita mengucapkan kaf dalam bahasa Indonesia dengan disertai nafas. Kalau ada orang yang mengucapkan seperti itu, dipastikan dia bukan orang Indonesia. Qaf dan kaf. Dod, qaf dan kaf. 3 huruf dari tengah lidah adalah huruf-huruf yang jim, ya, shin. Ya seperti ye dalam bahasa Indonesia, cuman tekanannya lebih kuat. Ya, yi, yu, bai. Di mana tengah lidah kita angkat ke langit-langit atas, ya. Kemudian jim seperti huruf J, cuman lebih kuat. Ja, ji, ju. Dan tidak boleh disertai nafas. Ja, nggak boleh. Yang ketiga adalah sha. Ini adalah huruf yang merupakan huruf khas dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris ada.
disimbolkan dengan S dan H. Dalam bahasa Prancis disimbolkan dengan C dan H. Dalam bahasa Portugis, Spanyol disimbolkan dengan X. Kalau dalam bahasa Indonesia karena tidak ada, digunakan simbol S dan Y. Contohnya apa? Share dalam bahasa Inggris, ya. Itu seperti shin dalam bahasa Arab. Sha, shi, shu, bash, ya. Kemudian sisanya adalah dari ujung lidah. Ada berapa? Ada 12. 12 huruf kita bagi 4. 3, 3, 3, 3. 3 yang pertama, ujung lidah kita tempelkan ke langit-langit mulut. Ada 3 huruf. Lam, nun, ro. Lam seperti L dalam bahasa Indonesia, asal jangan keluar. La, salah di sini, ya. Nun seperti N dan ro seperti R. La, na, ro. Kemudian 3 yang kedua adalah ujung lidah kita tempelkan di pertemuan antara gigi dan gusi di bagian dalam. Da, ta, to, ya. Seperti L, orang Indonesia kadangkala mengucapkan da, ta, la, itu lidahnya keluar, itu tidak boleh. Ketika kita mengucapkan ta, ujung lidah kita tempelkan di dalam sini, pertemuan antara gigi dan gusi. Ta, seperti T dalam bahasa Indonesia, cuman ada aliran nafas. Ta, ti, tu, bat. Da, di, du, bad. Dan yang ketiga adalah to, ya. To, ti, tu, bato, ya. To itu seperti ta. Bedanya apa? To seperti qaf, ta seperti ka. Ada aliran nafas ta, ka, to, to. Yang berikutnya, yang ketiga adalah ujung lidah kita tempelkan ke ujung gigi sedikit, ya. Tempel sedikit. Dalam bahasa Indonesia tidak ada, tapi dalam bahasa Inggris ada. Ya, ada 3 huruf. Tha, tha, tha. Tha, tha dalam bahasa Inggris disimbolkan dengan huruf T dan H. Misalkan kita nonton film tamat, bahasa Inggrisnya the end. Thal. The end. Atau misalkan berpikir, bahasa Arabnya think, pakai tha, ujung lidah ke ujung gigi. Think. 3 bahasa Arabnya 1, 2, 3. Bukan tree, karena tree itu pohon. 3 itu juga menggunakan huruf tha. A, ba, ta, tha. Tha, ya. Yang ketiga adalah lo. Lo juga sama, ujung lidah kita tempelkan ke ujung gigi atas. Lo, li, lu, bal. Yang terakhir, yang keempat, nah ini huruf yang mudah insya Allah. Ini ujung lidah kita tempelkan ke gusi bagian bawah, ya. Anginnya kita fokuskan ke punggung lidah, ke sini. Yang pertama adalah sod, sin, zai. Sin seperti S dalam bahasa Indonesia. Sa, si, su, bas. Zai seperti Z dalam bahasa Indonesia. Za, zi, zu, bas. Sod itu bukan huruf shin, ya. Hati-hati. Sod dalam bahasa Indonesia seperti mengucapkan salat, tidak boleh diucapkan shin, sholah. Misalkan ada orang mengucapkan hayya 'ala sholah, itu salah. Karena yang dimaksud itu shin, ya, tengah lidah, aliran angin ke tengah lidah. Sya. Sementara sod itu seperti orang bersiul. So, si, su, bas. Makhraj keempat adalah rongga mulut yang akan menghasilkan bacaan mad atau bacaan yang memanjang. Seperti ketika kita mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tidak boleh kita ucapkan seperti itu karena alif pada lafaz waladdallin itu harus dibaca memanjang, melebihi aslinya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Menjadi 5 alif atau dibaca 6 harokat. Inilah makhraj keempat, makhraj rongga mulut. Alif sebelumnya fathah seperti pada lafaz idza jaa. Ya sebelumnya kasrah seperti pada lafaz waji'a yauma idzin. Huruf waw sebelumnya dhammah anfusakum. Yang terakhir adalah bacaan gunnah, suara yang keluar dari rongga hidung seperti tadi ma dan nun, ya, mim dan nun. Semua huruf yang berkaitan dengan mim dan nun itu adalah huruf yang mengucapkannya harus melibatkan suara rongga hidung. Itulah yang merupakan makharijul huruf.
Alhamdulillah Hirobil Alamin. Sangat jelas ya teman-teman penjelasan dari Ustadz Abu Qoam. Alhamdulillah. Teman-teman semangat mencinta Qur'annya, terus didekap Qur'annya, dan terus pantengin setiap pekannya podcast Tilawah Everywhere yang ada di YouTube, Line, dan Instagram Salam UI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.